Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kami kelompok yang beranggotakan Malki Hakim, Muhammad Hadid Hidayatullah, Ilham Naufal, dan saya sendiri Bayu Pratomo. Pada kesempatan kali ini kami akan berusaha untuk mempresentasikan apa yang Allah berikan kepada kami berupa kepahaman dan kemudahan dalam memahami perkataan-perkataan para ahli hukum Indonesia yang telah mereka tuangkan dalam buku-buku dan tulisan-tulisan mereka yang ada di internet. Kemudian kita kumpulkan dan coba kita pahami dengan kefahaman yang kita miliki, dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk makalah yang kami beri judul Persiapan Persidangan di Pengadilan Agama. Dan kami ingin sampaikan di sini bahwasanya sebenarnya ini adalah masalah pembahasan tentang hukum yang sebenarnya bukan bidang kami, jadi kami hanya berusaha untuk memahami sesuai dengan apa yang kita pahami. Nanti apabila ada kekeliruan atau kesalahpahaman, silakan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Persiapan persidangan di pengadilan agama. Sebelum kita masuk ke runtutan prosedur apa saja yang akan dilewati dalam persiapan persidangan, sekiranya perlu kita ketahui dulu tinjauan umum persiapan persidangan. Persiapan persidangan saya kira sudah jelas sekali maknanya ya. Al-ma'ruf la yu'arraf. Intinya adalah kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum pelaksanaan persidangan di lingkungan pengadilan agama. Tapi mungkin kita perlu mengetahui latar belakang adanya persiapan persidangan ini. Kenapa persidangan ini harus dipersiapkan dengan baik? Yang pertama, bahwasanya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih, melalui penerapan reformasi birokrasi. Jadi ini adalah tuntutan reformasi ya, di mana masyarakat Indonesia menuntut adanya sebuah sistem yang rapi dan transparan, sehingga semua orang bisa menjadi saksi tentang atau menjadi saksi dalam penegakan hukum di Indonesia. Semua tertata rapi dan tidak ada yang disembunyikan. Dan semua ini fungsinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut, diperlukan ketersediaan standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Dan standar operasional prosedur inilah yang mana prosedur persiapan persidangan disusun dan ditata secara rapi. Secara operasional, wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ini adalah dengan perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah kemudian disusun standar operasional prosedur ini. Ini adalah prosedur atau pedoman yang menjadi petunjuk bagi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka dalam melayani masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti dari makalah ini, yaitu persiapan persidangan, yaitu apa saja yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur negara di lingkungan pengadilan agama sebelum melaksanakan sebuah persidangan. Yang pertama adalah penetapan majelis hakim. Ketika berkas-berkas sudah masuk ke pengadilan, kemudian disetujui, disepakati dan dikabulkan, maka tugas pertama dari para pejabat di lingkungan pengadilan negeri adalah penetapan majelis hakim. Maksudnya adalah pihak pengadilan menentukan sekelompok hakim yang akan memimpin dan mempersidangkan dan mengadili dan memutuskan perkara yang dibawa atau diangkat ke pengadilan. Biasanya jumlah mereka adalah tiga hakim, 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Dasar hukum dari penetapan majelis ini bisa kita baca di sini. Yang pertama, pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kedua,
Maaf ya, ini salah ketik ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang keempat, HIR pasal 120 HIR atau 144 RBG. Yang kelima adalah KMA garing 001 garing SK garing 1 garing 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang keenam, KMA garing 032 garing SK garing 4 garing 2006 tentang pemberlakuan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan. Yang ketujuh adalah SK KMA nomor 026 garing KMA garing SK garing 2 garing 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Kalau kalian ingin mengetahui dan mempelajari secara detail dan terperinci tentang penetapan majelis hakim ini, silahkan kalian merujuk ke dasar hukum yang telah saya sebutkan ini. Antum rujuk ke sumber aslinya bisa antum dapatkan di buku-buku atau di internet atau di situs-situs resmi pemerintahan. Tapi kalau antum sendiri tidak mengerti apa itu HIR, belum paham apa itu RBG, apa itu KMA, dan lain sebagainya, ya berarti tidak perlu repot-repot untuk merujuk ke sumber-sumber ini. Karena saya yakin nanti kalian juga bingung sendiri. Maka biar lebih mudah, ini anggap saja sebagai pengetahuan umum saja, sekedar tahu saja. Intinya, berdasarkan dasar hukum ini, penetapan majelis hakim sebelum persidangan itu bisa kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan majelis hakim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Jadi ketika perkara didaftarkan, maka maksimal 10 hari setelah perkara didaftarkan tersebut, maka harus sudah ada keputusan dari pengadilan tentang majelis hakim yang akan mempersidangkan perkara tersebut. Yang kedua, ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim. Jadi yang memutuskan siapa yang akan menjadi majelis hakim adalah ketua pengadilan agama. Jika ketua pengadilan agama berhalangan, dia melimpahkan tugasnya ke wakil ketua pengadilan agama. Dan apabila dia juga berhalangan, maka dia menunjuk hakim senior untuk menentukan dan memilih majelis hakim yang akan menangani suatu perkara. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Maksudnya susunan ini ditetapkan secara tetap maksudnya tidak boleh diganti-ganti. Kalau sudah ditetapkan dia, ya dia. Kalau sudah ditetapkan si A sebagai ketua dan si B dan si C sebagai anggota, ya dia harus menjalankan tugasnya hingga peradilan selesai. Tidak boleh diganti di tengah jalan, kecuali ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan untuk diganti. Yang berikutnya, ketua dan wakil ketua pengadilan agama selalu menjadi ketua majelis. Majelis hakim itu biasanya terdiri dari 3 anggota. 1 anggota adalah ketua majelis dan 2 anggota adalah hakim anggota. Maka ketua pengadilan agama apabila dia tidak ada kesibukan dan tidak ada agenda peradilan lain, maka dia harus menjadi ketua majelis. Kalau ketuanya sudah ada peradilan yang lain, maka wakil ketua dia yang menjadi ketua majelis. Kalau ketuanya ada kesibukan dan wakil ketua juga sibuk, maka yang berhak menjadi ketua majelis adalah hakim yang paling senior. Begitu seterusnya. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut, sudah kita singgung tadi. Dan senioritas ini didasarkan atas lamanya masa kerja dia menjadi seorang hakim di lingkungan pengadilan tersebut. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini istilah khusus pengadilan agama di daerah Nanggro Aceh Darussalam ya, di Aceh ya, dapat membentuk majelis khusus. Maksudnya ketua pengadilan berhak menunjuk ketua majelis untuk menangani suatu perkara. Namun apabila suatu perkara dirasa sulit dan memerlukan tim khusus, atau kalau bahasa kita ada istilah pansus ya, panitia khusus. Nah, maka
ketua pengadilan juga berhak setelah menunjuk majelis hakim, dia juga berhak membentuk majelis khusus, yaitu kelompok hakim yang ditugaskan untuk membantu untuk membantu majelis hakim karena masalahnya lebih rumit. Misalkan masalahnya membutuhkan penelitian yang lebih detail, maka majelis hakim boleh meminta untuk dibentuk majelis khusus. Penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. Sepertinya sudah berlalu pembahasan tentang meja 1, meja 2, dan meja 3 dalam lingkungan pengadilan, tapi kami jelaskan sedikit tentang fungsi meja 2 di sini berhubungan dengan penetapan majelis hakim. Petugas meja 2 dalam menetapkan atau dalam prosedur penetapan majelis hakim ini, tugas dia adalah yang pertama, mendaftarkan perkara baik gugatan atau permohonan yang masuk ke pengadilan ke dalam buku register. Jadi berkas-berkas yang sudah masuk ke pengadilan dan disetujui untuk dipersidangkan, petugas meja 2 ini mencatat ke dalam buku register induk perkara perdata yang ada di pengadilan. Yang kedua, tugasnya adalah membuat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti dan menyerahkannya ke ketua atau wakil ketua pengadilan agama. Jadi setelah dicatatkan, kemudian berkas-berkas diserahkan ke ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan atau wakilnya yang akan menentukan siapa saja hakim yang akan menjadi anggota majelis hakim untuk suatu perkara tertentu. Apabila ketua sudah memutuskan siapa saja anggota yang menjadi majelis hakim, maka petugas meja 3 mencatat susunan majelis hakim tersebut dalam register buku yang tersebut tadi, kemudian menyerahkan berkas-berkas tersebut ke majelis hakim atau hakim ketua yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan. Itu sekilas tugas petugas meja 2 yang berhubungan dengan penetapan majelis hakim ini. Kemudian sekarang kita membahas prosedur teknis ya yang ada di pengadilan, bagaimana prosedur teknis penetapan majelis hakim ini. Yang pertama, ini sudah kita singgung tadi ya, tugas petugas di meja 2. Yang pertama, menerima berkas perkara dari panitera. Jadi berkas masuk ke pengadilan, kemudian diterima oleh petugas meja 2, kemudian diserahkan ke ketua pengadilan. Yang kedua, mempelajari berkas perkara. Kemudian pihak pengadilan mempelajari berkas perkara yang masuk ini. Yang ketiga, menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Ini tugas ketua pengadilan atau wakilnya. Setelah berkas dipelajari, kemudian dia menunjuk siapa saja hakim-hakim yang akan mengisi majelis hakim untuk mempersidangkan suatu perkara atau perkara yang diajukan tersebut. Berikutnya, menginput data PMH ini adalah kepanjangan dari penetapan majelis hakim yang sedang kita bahas ini ya. Dan yang menginput sudah kita bahas tadi, petugas meja 2 menginput data PMH, tanggal PMH pada aplikasi Siatpa Plus, kemudian mencetak dan menandatangani PMH. Jadi di input datanya, siapa saja hakimnya, siapa saja penggugat dan tergugatnya, kemudian tanggal penetapan majelis hakimnya kapan, pada aplikasi Siatpa. Ini aplikasi internal pengadilan di Indonesia ya, semacam aplikasi untuk mendata berbagai kegiatan-kegiatan dan apa saja yang terjadi di lingkungan pengadilan ya. Seperti kalau di kita di SCDI, kita memiliki sisi sita yang tidak sembarangan orang bisa mengakses sisi sita ini ya, sehingga ini adalah aplikasi atau software internal untuk lingkungan SCDI. Sebagaimana Siatpa Plus ini adalah aplikasi internal untuk para aparatur negara di lingkungan pengadilan Indonesia. Kemudian dia mencetak dan menandatangani PMH. Dicetak setelah diinput di aplikasi tersebut, kemudian dicetak berkas-berkasnya dan ditandatangani oleh ketua pengadilan. Kemudian yang kelima,
petugas meja 2 mengembalikan berkas perkara kepada panitera untuk ditunjuk panitera pengganti. Penunjukan panitera pengganti nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri pada presentasi ini. Kemudian berkas disetujui dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan diserahkan kembali ke petugas meja 2, sehingga tahap yang terakhir adalah petugas menerima berkas perkara yang telah ditetapkan dan disahkan penetapan majelis hakimnya oleh Ketua PA. Dan penetapan majelis hakim ini tercatat pada buku induk perkara permohonan dan diupload pada aplikasi Siapa yang sudah kita singgung tadi. Dan informasi ini disebarluaskan ke publik sehingga publik bisa mengakses. Biasanya penetapan majelis hakim berbentuk SK, surat keputusan, yang bisa didownload dan dilihat di situs resmi Pengadilan Agama, dan kami lampirkan contoh SK-nya di lampiran pada makalah kami, silahkan dicek. Dan sebagai catatan tambahan bahwasannya jika berkas perkara ini terlambat diserahkan kepada Ketua Pengadilan, maka penetapan majelis hakim pun akan terlambat ditetapkan. Dan apabila PMH terlambat ditetapkan, maka PHS atau penetapan hari sidang pun akan terlambat ditentukan. Dan jika penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang itu terlambat ditentukan, itu sudah pasti berkonsekuensi pada terlambatnya penyelesaian masalah. Meskipun berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014, maksimal keterlambatan penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan negeri maksimal adalah 5 bulan. Demikian presentasi dari saya tentang penetapan majelis hakim. Tahap selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.